Selamat pagi pemirsa GKPS TV yang terkasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Bahkan kasih-Mu tidak mengecewakan. Kiranya bimbinglah kami untuk hidup dalam kasih-Mu. Demi putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan kita diambil dari Roma 5 ayat 5, demikian tertulis. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara, harapan bisa juga kita rumuskan sebagai keinginan agar sesuatu yang baik dari Tuhan nyata di masa depan. Itulah harapan. Sungguh penting dalam hidup Kristiani. Bahkan saudara-saudara dalam 1 Korintus 13, Paulus mengatakan, dan ini sering menjadi fondasi hidup orang Kristen, bahwa kita punya 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Dan pengharapan sungguh penting, saudara-saudara. Dalam bacaan kita tadi dicatat bahwa pengharapan yang orang Kristen punya tidak mengecewakan. Sebabnya apa? Sebabnya dikatakan di sini, karena kepada kita telah dicurahkan oleh Roh Kudus kasih itu sendiri, saudara-saudara. Jadi pengharapan tidak mengecewakan. Apa yang kita inginkan agar terjadi di masa depan hidup kita tidak akan mengecewakan kita. Dan kalau kita dalami, saudara-saudara, sebenarnya ada 2 dasar mengapa harapan tidak akan mengecewakan. Alasan yang pertama, saudara-saudara, sebagaimana dalam Roma 5 dikatakan, kita sekarang katanya oleh Yesus Kristus beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Dan kata lain, fondasi harapan kita, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus, sekarang adalah kasih karunia. Dengan kata lain, Allah adalah kasih, sebagaimana surat 1 Yohanes dikatakan. Jadi pribadi Allah sendiri adalah kasih, dan itulah fondasi kita untuk berharap. Jadi selama kita mengenalnya, bukan murka yang akan kita dapat darinya, tapi karena Kristus, fondasinya adalah kasih. Menemui Allah, berdoa kepada Allah, berarti kita mengandalkan kasih-Nya. Bukan murka, bukan hukumannya. Untuk itu saja, saudara-saudara, betapa harapan selalu ada dan tidak mengecewakan. Namun, saudara-saudara, yang luar biasa dari firman Tuhan hari ini, bukan hanya karena yang pertama tadi Allah adalah kasih, makanya kita bisa punya jalan masuk kepadanya karena Kristus, kita berharap dan tidak kecewa. Tapi juga dikatakan dasar yang kedua, saudara-saudara, bahwa kasih tadi yang ada pada Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Karena itulah semakin kuat keyakinan bahwa harapan Kristiani tidak akan mengecewakan. Karena itu mari kita dalami apa artinya bahwa kasih dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Pada Roma 8 ayat 23 dikatakan bahwa karena roh kita menerima karunia sulung. Pada ayat 29 Roma 8 dikatakan bahwa kita yang menerima karunia sulung berarti kita ikut dalam kuasa kebangkitan Kristus sebagai yang sulung. Dalam 1 Korintus 5 ayat 20 dikatakan dia yang bangkit adalah dia yang sulung, dan kita bisa ikut dalam kesulungannya. Dengan kata lain, ketika kasih dicurahkan oleh Roh kepada kita, kita menerima karunia kesulungan karena dia yang sulung itu bangkit. Dan kita bisa ikut dalam kuasa kebangkitannya. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita bisa menikmati kebaruan dalam hidup ini. Karena itulah harapan tidak mengecewakan. Seperti tadi, saudara-saudara, kita nggak dikecewakan. Kenapa? Karena fondasinya Allah itu kasih dalam Kristus. Tapi yang kedua, karena kita sendiri dari waktu ke waktu sudah ambil bagian dalam kesulungan Kristus, sehingga selalu ada yang baru, selalu ada yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Maka saudara-saudara, dalam kita berharap, andalkan Tuhan yang penuh kasih, tapi juga selalu temukan yang baru dalam hidupmu.
Sekalipun suatu saat seperti benturan, tapi ingat, di situ ada kebaruan. Karena roh sulung dari Kristus ada pada kita. Dan dari kebaruan itu menyingsing harapan. Dari kebaruan yang kita temukan, yang kita buat, yang kita upayakan, tersimpan jawaban harapan yang tidak mengecewakan tadi. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena harapan kami dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Bahkan kasih telah dicurahkan dalam diri kami sehingga di dalam hati kami pun harapan menyala-nyala dan setiap hari menjadi baru. Dan disitulah harapan muncul, menyingsing, mewujud dalam hari-hari kami. Inilah ya Tuhan doa kami demi putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin.